Wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Miss Rulina dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akulturasi budaya antara budaya Hindu-Buddha dari India dan budaya asli dari Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut kepada hasil dari akulturasi antara budaya Hindu-Buddha dari India dan budaya asli Indonesia, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu akulturasi budaya. Nah, akulturasi budaya merupakan suatu proses pencampuran antara satu budaya dengan budaya yang lainnya tanpa menghilangkan ciri khas dari masing-masing budaya tersebut. Nah, agar terjadi akulturasi budaya, antara budaya yang satu dengan budaya yang lain tersebut harus seimbang. Selanjutnya, hasil atau contoh dari akulturasi budaya antara budaya Indonesia dan budaya Hindu-Buddha dari India. Nah, dapat dilihat hasilnya yang pertama yaitu akulturasi dalam bidang pembangunan. Nah, contoh dari akulturasi antara budaya Hindu-Buddha dari India dan budaya asli Indonesia itu dapat dilihat dari yang pertama yaitu seni bangunan, yang mana pada umumnya bangunan-bangunan megah berupa bangunan candi di Indonesia merupakan hasil akulturasi antara budaya India dan budaya Indonesia itu asli. Sebagaimana yang kita lihat pada bangunan-bangunan candi ada terdapat patung Sang Buddha serta stupa itu merupakan hasil budaya asli dari India. Sedangkan bentuk dari bangunan candi itu sendiri di Indonesia sebagian besar atau rata-rata berbentuk punden berunda, yang mana bentuk bangunan punden berunda ini merupakan hasil atau kebudayaan asli dari Indonesia itu sendiri. Selanjutnya dalam seni ukir dan seni rupa. Nah, masuknya pengaruh India ke Indonesia juga berpengaruh terhadap seni pahat, seni ukir, dan seni rupanya, yaitu berupa dilihat pada relief atau seni ukir yang terdapat pada candi, khususnya di pagar Candi Borobudur, yang mana dipahatkan gambaran kehidupan Sang Buddha dan juga terdapat gambaran lingkungan alam itu sendiri dan juga terdapat gambar burung merpati. Yang ketiga yaitu dalam seni pertunjukan. Salah satunya yaitu pertunjukan gamelan, yang mana sebagaimana yang kita ketahui bahwa pertunjukan gamelan ini sudah jauh ada di jauh sebelum adanya pengaruh India ke Indonesia, yang mana dalam perkembangannya selama berabad-abad seni pertunjukan gamelan ini mengalami perkembangan, baik itu dari bentuk dan juga kualitas dari gamelan itu sendiri. Nah, selanjutnya dapat kita lihat hasil dari akulturasi antara Hindu-Buddha dan Indonesia, yaitu dalam bidang seni sastra dan aksara. Nah, pengaruh India membawa perkembangan seni sastra di Indonesia itu sendiri, yang mana seni sastra waktu itu di Indonesia berbentuk tembang atau puisi dan juga prosa. Nah, berdasarkan isinya, kesusastraan ini dibagi menjadi 3, yaitu tutur, hukum, dan wiracarita. Wiracarita ini merupakan karya sastra berupa kisah-kisah kepahlawanan, dan yang paling terkenal pada waktu itu adalah wiracarita ini, yang mana yang sangat familiar di Indonesia yaitu tentang dari kitab Ramayana dan Mahabharata. Dikarenakan populernya wiracarita pujangga, wiracarita Mahabharata dan Ramayana ini, maka diciptakan pula oleh para pujangga dari Indonesia gubahan dari cerita Ramayana dan Mahabharata tersebut. Nah, sebagai akibat dari berkembangnya wiracarita yang khususnya dari Mahabharata dan Ramayana, maka muncullah di Indonesia seni wayang kulit. Nah, seni wayang kulit ini khususnya di Jawa sangat mendarah daging, yang mana dalam pertunjukan dari wayang kulit ini mementingkan edukasi atau pendidikan kepada para penontonnya. Nah, bentuk nyata dari akulturasi dalam bidang ini yaitu bahwa
cerita yang ditampilkan dalam pertunjukan wayang ini merupakan cerita yang berasal dari dari India, yaitu yang berasal dari Mahabharata dan Ramayana tadi. Sedangkan bentuk dari wayang kulit itu sendiri secara keseluruhan merupakan hasil budaya asli dari Indonesia. Nah, di samping dari bentuk serta ragam hias yang ada pada wayang kulit tersebut, muncullah tokoh-tokoh baru dari Indonesia, yaitu seperti Petru, yang sama sekali tidak ada di India. Selanjutnya, hasil dari akulturasi budaya Hindu-Buddha dan budaya asli Indonesia yaitu dapat kita lihat dari sistem kepercayaan. Nah, sebelum masa praaksara di Indonesia itu sendiri sudah mengenal uh, uh, pemahaman akan simbol-simbol yang bermakna. Nah, sebagai contohnya, jika ada orang yang meninggal, maka di dalam kuburnya disertakan dengan benda-benda. Nah, salah satu dari benda-benda tersebut yaitu berupa lukisan perahu, yang dengan makna filosofisnya bahwa orang yang sudah meninggal itu tadi, rohnya akan melanjutkan perjalanan ke tempat yang membahagiakan, yaitu alam baka. Nah, pada masa ini, masyarakat Indonesia itu sendiri sudah mempercayai adanya kehidupan setelah mati, yaitu dalam bentuk roh halus. Nah, dari sinilah oleh karena itu roh nenek moyang pun dipuji-puji oleh orang yang masih hidup. Nah, kepercayaan dalam memuji roh-roh nenek moyang ini disebut dengan animisme. Nah, setelah masuknya pengaruh India terhadap Indonesia, terhadap kepercayaan ini, kepercayaan terhadap roh halus tidak punah, tetapi hal ini dapat kita lihat dari fungsi daripada candi tersebut. Nah, fungsi candi atau kuil di India itu sendiri sebagai tempat pemujaan. Nah, di Indonesia selain candi tersebut atau kuil juga digunakan untuk sebagai tempat pemujaan. Selain itu juga dijadikan tempat pemakaman raja atau tempat penguburan abu dari jenazah raja. Nah, di atas peripih dari tempat penguburan tersebut dibangun sebuah patung raja yang menyerupai dewa untuk dipuja oleh masyarakat yang masih hidup. Nah, dari sini dapat dengan jelas kita lihat bahwa ini merupakan bentuk nyata dari akulturasi budaya antara Indonesia dan India, yang mana fungsi candi tersebut merupakan budaya dari India, dan kepercayaan memuja roh nenek moyang merupakan kepercayaan atau budaya dari Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, contoh dari atau hasil dari akulturasi budaya antara Hindu-Buddha dan Indonesia, yaitu dalam sistem pemerintahan, yang mana sebelum masuknya pengaruh India ke Indonesia, sistem pemerintahannya sederhana, yaitu dalam suatu desa diangkat satu orang pemimpin seperti kepala suku, yang mana kepala suku tersebut harus berwibawa, adil, memiliki kekuatan ekonomi, serta berpikir bijaksana dan arif. Nah, selain itu juga pemimpin atau kepala suku yang dipilih harus memiliki sebuah kekuatan gaib atau sebuah kesaktian. Nah, setelah masuknya pengaruh India, pemerintahan tadi pemimpinnya disebut dengan raja dan wilayah kepemimpinannya disebut dengan kerajaan. Nah, salah satu bukti akulturasi dalam bidang pemerintahan, misalnya seorang raja harus berwibawa serta harus memiliki kesaktian. Nah, pada masa pemimpin Hindu-Buddha, karena raja memiliki kekuatan gaib, maka oleh rakyat raja dipandang dekat dengan dewa, sehingga ketika raja meninggal maka roh raja tersebut dipuja-puja. Nah, itulah sebagian dari hasil akulturasi antara budaya Hindu-Buddha dan Indonesia. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.